jumpa lagi di Do Share bersama dengan saya Olivia. Dan saya Daniel. Dan hari ini adalah Do Share yang terakhir di tahun 2020. Dan kita harapkan semua teman-teman yang setia menyaksikan Do Share tetap punya semangat yang sama, bahkan lebih bersemangat lagi untuk terus mengikuti Do Share di tahun depan di 2021. Dan kita harapkan di 2021 Do Share juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Jadi kita harapkan teman-teman yang sudah rutin mengikuti Do Share sampai dengan hari ini mau bersedia dan rela hati ngeklik share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang diberkati lewat acara ini. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang Do Share itu Daniel and Olivia sharing. Ya kan? Karena kita temukan, saya temukan beberapa waktu lalu ada beberapa orang yang mengatakan acara ini namanya DOS. Namanya DOS, oke. Tapi ya apapun namanya enaknya yang terserah penting, ya. Yang penting ini, yang penting tetap tahu jadwalnya, tetap hari Selasa jam 8. Apapun namanya, mau Do Share, mau DOS atau DOS R ada belakangnya. Yang penting jadwalnya jangan sampai lupa ya, setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini karena ini adalah pertemuan terakhir di tahun 2020, kita pengen bagikan sesuatu yang kita harapkan bisa memberkati teman-teman semua dan memberi satu semangat baru untuk kita menyongsong tahun yang baru. Karena apapun yang sudah kita lalui di 2020 ini ya nggak bisa kita ubah karena memang di luar kendali kita. Akan tetapi ya satu hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana reaksi kita? Ikuti Do Share hari ini. Ya karena memang kalau bicara tentang tahun 2020 kan nggak ada orang yang mengira bahwa akan terjadi hal pandemi seperti ini kan. Kamu aja punya banyak trip kan untuk tahun ini sebenarnya. Iya, harusnya tahun ini ada paling nggak ada 11 kota yang mau dikunjungi. Cuman ya nggak ada yang tahu. Awalnya kita bisa buat perencanaan, kita bisa merencanakan kira-kira nanti mau kemana gitu. Kita juga liburan juga batal gitu. Liburan juga batal ya. Jadi banyak hal yang terjadi di depan kita yang kita nggak tahu apa yang pastinya nanti terjadinya seperti apa kan. Kita hanya bisa melakukan perencanaan, kita bisa berandai-andai, kita bisa mengharapkan sesuatu, tapi nantinya seperti apa ya kita harus jalani dari hari ke hari gitu kan. Karena kalau jujur kita lihat kan memang saya ingat pada waktu itu minggu pertama bulan Januari tahun 2020 saya lagi ada kesempatan untuk kasih khotbah gitu kan di salah satu gereja. Waktu khotbah itu ya sempat nyinggung bahwa tahun 2020 ini bukan merupakan tahun yang santai-santai gitu kan. Akan ada suatu hal yang berat, ada banyak orang yang mengatakan ini bukan tahun yang baik gitu kan. Tapi tahun ini merupakan tahun banyak sekali tantangan dan sebagainya. Tapi nggak tahu bahwa tantangannya adalah terjadi di seluruh area di seluruh dunia gitu kan, menyeluruh global gitu. Saya berpikirnya waktu itu ya memang dalam kehidupan kita selalu akan ada tantangan gitu kan. Dan kalau melihat keadaan situasi perekonomian dunia dan lain sebagainya, ya kayaknya memang tantangan itu akan terjadi pada kita, tapi nggak ada yang mengira bahwa terjadi seperti ini. Memang ada orang-orang yang mengatakan bahwa ada yang pernah menubuatkan seperti ini, tapi nggak ada yang persis sama, yang persis memang terjadi seperti ini. Jadi ya gimana pun juga saat kita sekarang masuk di dalam minggu terakhir di dalam bulan Desember, sebentar lagi, sekarang udah tanggal 29 kan? Nah, sebentar lagi sudah tanggal 31, lalu masuk tanggal 1 Januari 2021. Ya, dan kita tetap juga harus menjalani kehidupan, dan mungkin kita juga bertanya-tanya kira-kira nanti 2021 seperti apa. Ya, ngomong-ngomong kan tadi malam aku ngobrol sama Joanne kan, dan Joanne bilang, "Mami, apa yang kamu inginkan saat ini?" Terus aku bilang, apa ya, lebih kurus kali ya gitu. Kemudian Joanne bilang gini, "Aku hanya pengen tahun ini segera berlalu." Tahun 2020 segera berlalu. Aku bilang, tanpa kamu inginkan pun sebentar lagi juga berlalu gitu kan. Kan tadi malam kan 28 gitu kan. Aku bilang sebentar lagi juga 2020 akan berlalu gitu. Dia bilang,
aku pengen supaya kondisi kita harus stay at home ini berlalu. Aku bilang itu nggak tergantung di 2020 atau 2021 gitu kan. Ini bukan masalah soal pergantian tahun. Kondisi ini nggak ada yang namanya rencana bahwa 2020 itu masanya pandemi corona COVID-19 gitu kan. 2021 begitu tanggal 1 Januari semuanya akan beres, enggak seperti itu gitu kan. Ya kemudian aku coba ngobrol dengan hal-hal yang bisa dipahami oleh anak 8 tahun gitu kan. Ya jadi memang apapun yang terjadi di belakang kita yang sedang kita hadapi saat ini maupun di depan kita, banyak hal yang mungkin terjadi di luar perencanaan dan persiapan kita. Kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hal seperti yang sudah kita lalui di 2020. Makanya muncul istilah namanya new normal itu. Karena mau nggak mau ya kita harus hadapi seperti ini. Dan kita yang harus menghadapi, mengadaptasi, ya, menyesuaikan diri kita dengan kondisi tersebut. Nah permasalahannya adalah ada orang-orang yang mungkin mempersiapkan segala sesuatu sebaik yang dia pikir bisa dia lakukan, ya kan? Tapi ternyata yang dihadapi di depan itu tidak seperti apa yang sudah dia persiapkan gitu loh. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, kalau gitu kita perlu persiapan nggak sih sebenarnya? Ya lebih baik kita persiapan lah. Kita persiapan sekalipun nanti terjadi sesuatu hal yang di luar apa yang kita telah persiapkan, paling tidak kita punya sumber daya yang sudah kita persiapkan untuk nantinya diarahkan ke tempat yang lain atau dengan cara yang lain, ya paling tidak kita sudah punya sesuatu. Kalau misalnya orang yang sudah persiapan aja kalang kabut, apalagi orang yang nggak punya persiapan kan gitu kan. Jadi persiapan tetap kita lakukan dan kita memang bekerja, kita berusaha, kita melakukan aktivitas kita sehari-hari ya sebagaimana bisanya ya kita lakukan gitu kan. Sebaik mungkin. Ya kita lakukan sebaik mungkin, bukan tiba-tiba karena aku nggak tahu nanti hari esok seperti apa ya sudah sekarang diam-diam aja lah, nggak usah ngapa-ngapain. Ya malah cepet mati lah. Ya kan, karena tapi kan permasalahannya adalah kalau seseorang itu sudah misalnya dia melihat bahwa persiapannya ini yang akan menjadi jalan keluar dan dia mengandalkan seutuhnya segala sesuatunya pada apa yang sudah dia persiapkan, mengandalkan kekuatan dia, mengandalkan kehebatan dia sendiri, akan ada hal-hal yang di luar nalar, akan ada hal-hal yang sama sekali nggak bisa dibendung lah. Contohnya seperti pandemi yang kita hadapi ini kan, nggak ada orang yang tahu. Ada orang-orang yang sudah berpikir bahwa oke lah sekarang aku sudah menjalankan usahaku sudah bagus, sudah bisa jalan sendiri, aku sudah bisa punya penghasilan yang pasif ya, pasif income, nggak usah ngapa-ngapain juga penghasilan masuk gitu kan. Tapi kemudian dengan adanya pandemi yang seperti ini tiba-tiba pendapatan yang harusnya pasif itu nggak ada yang masuk lagi, karena benar-benar nggak ada yang masuk, bukan benar-benar pasif gitu kan, nggak ada income, nggak ada income, malah pengeluarannya makin banyak. Karena jadi kita bisa lihat lah, memang tidak, kita nggak menutup mata juga, memang ada orang-orang, ada misalnya ada usaha-usaha tertentu yang karena pandemi ini malah makin diuntungkan ya, dalam segala sesuatu seperti itulah ya. Dalam segala event yang terjadi di dunia ini ada pihak yang memang nanti akan dapat diuntungkan, ada yang dirugikan. Tetapi kita sebagai orang percaya memiliki satu sudut pandang yang berbeda dengan hal itu. Karena memang kita mempersiapkan, kita memang bekerja, tapi semuanya itu kita juga berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Kristus. Nah, jadi apa yang mau dibagikan hari ini? Aku mau bagikan dari Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-15. Kalau dibaca nanti dibaca seluruhnya ya. Ini ceritanya menarik, tapi mengingat waktu saya akan bacakan di ayat yang 15 dulu ya. Ini waktu ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, katanya kepada mereka, ini kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi bukan apa yang kita miliki itu yang menjadi sumber kehidupan kita. Maksudnya barang-barang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kepandaian kita. Bukan itu, hidup kita tidak tergantung pada itu semuanya. Kemudian ayat yang ke-16, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya,
apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Oke. Ini sebenarnya kan kalau mau dibilang, kalau di bagian awal tadi, ada satu langkah yang bagus gitu kan dari si orang ini kan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa dia punya sumber daya yang banyak dan bagaimana dia bisa memperbesar kapasitas untuk menampung semua sumber daya itu, dan dia membuat perencanaan yaitu merombak lumbung-lumbungnya, ya kan. Ya. Kemudian bagaimana supaya lumbung itu bisa menampung lebih banyak lagi sumber daya itu, dan dia prepare itu untuk jangka panjang, karena dibilang dia mau katakan pada jiwanya itu santailah bertahun-tahun, karena udah ada tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya kan. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dan sebenarnya ini adalah keinginan dari semua orang gitu loh, mempersiapkan bekerja, mempersiapkan semuanya, mempunyai sumber daya yang bisa everlasting gitu kan, bertahun-tahun, dan kamu bisa makan, minum, bersukaria ya, makan, minum, jalan-jalan kan? Gitu kan, bersenang-senang, melakukan seperti itu. Ya, memang kalau kita bicara tentang apa yang dikejar oleh banyak orang di dunia ini, ya memang seperti itu. Jadi bekerja, kemudian simpan yang banyak gitu kan, yang nantinya bisa cukup untuk sudah nggak usah bekerja lagi, tapi pemasukan bisa terus ada gitu kan. Dia bisa melakukan segala sesuatunya ada. Cuman ya sekali lagi kita masih hidup di dunia loh. Dan dunia ini berubahnya seperti apa itu nggak ada orang yang bisa prediksi, ya kan? Ada orang yang mengaku, wah aku bisa memprediksi harga saham sebentar lagi akan naik, sebentar lagi akan turun. Nggak selalu gitu, ya kan? Karena kalau kita lihat kan ada orang-orang yang mereka kayaknya mengetahui semuanya. Oh kalau ini lagi naik, kita tahu kapan waktunya naik, kapan waktunya turun, kapan harus beli, kapan harus jual. Tapi ya bisa rugi juga gitu loh. Bisa mengalami kerugian juga karena ada hal-hal yang tiba-tiba berjalan di luar logika. Pernah nggak ketemu? Ada orang-orang juga yang apa namanya berpikir bahwa tabungannya atau simpanannya itu sudah cukup untuk beberapa tahun ke depan gitu kan, dan kemudian berpikir bahwa selama sekian tahun ke depan ya itu cukup gitu loh, santai dan sebagainya. Ternyata setelah masuk di tahun 2020, saat semua bisnisnya jadi ngadat mau nggak mau, akhirnya yang untuk berapa tahun itu harus dimaksimalkan untuk melewati tahun 2020 ini. Karena ya siapa yang tahu bahwa akan seperti ini, betapa besar pengaruh social distancing itu saat kita nggak bisa berinteraksi, nggak bisa lakukan apa-apa, ya semuanya ngadat gitu loh, banyak aspek yang harus ngadat gitu. Jadi ini memang bukan hal yang menyenangkan lah ya, dan memang nggak enak, dan memang kita semua kepengennya ya seperti orang ini gitu loh. Kalau bisa kita sudah dikumpulkan semuanya, saat itu sudah santai-santai aja. Tapi yang disoroti oleh Tuhan Yesus di sini adalah hidup kita, hidup semua manusia itu tidak bergantung kepada kekayaannya gitu. Jangan bergantung dengan apa yang sudah kamu raih, jangan bergantung pada segala sesuatu yang sudah kamu capai, kekayaanmu seperti apa, bukan bergantung pada itu. Karena jadi fokusnya ini bukan soal bahwa persiapan itu salah, enggak kan? Tapi saat kita hanya atau benar-benar menaruh pengharapan bahwa persiapan kita itu udah harga mati, pokoknya ini udah pasti tidak tergoyahkan lagi, udah mantep banget ini gitu. Jadi yang sudah aku kerjakan ini, yang sudah aku buat, yang sudah aku simpan ini, itu yang akan menjamin kehidupanku. Dia lupa bahwa sebenarnya kan ada Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita gitu ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa prediksi yang bisa terjadi, tetapi ada kabar baik juga dalam hal itu kan. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang ini yang bertanya kepada dia, karena orang ini menginginkan untuk dapat warisan dari saudaranya. Jadi
kasih tahulah sama saudaraku ini supaya dia bagi-bagi warisan sama aku gitu. Jadi Tuhan Yesus ngomong, aku ini bukan hakim ya, aku juga bukan pengantaramu, bukan pengacaramu gitu kan, tapi kamu harus hati-hati dengan ketamakan, karena dia sebenarnya Tuhan Yesus melihat ke dalam hati orang ini kan, sebenarnya orang ini menginginkan ingin mendapatkan harta supaya ya mungkin seperti ini, supaya dia nggak usah ngapa-ngapain lagi. Saudara, bekerja itu bukan sesuatu hal yang buruk loh saudara. Jadi jangan berpikir bahwa kalau aku harus mencapai apa financial freedom gitu kan secepatnya, dan setelah itu nggak perlu bekerja lagi. Tapi kita melihat kan, kita bekerja itu bukan sesuatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang istilahnya necessary evil gitu kan. Kita harus, ini satu hal yang nggak enak yang harus aku lakukan supaya nanti aku bisa santai-santai, enggak atau juga, mungkin ini gitu. juga karena konsep di dunia ini sudah akhir-akhir inilah ya, sudah memberi satu penanaman pemikiran yang baru pada masyarakat zaman now bahwa kalau pada umur sekian dan kamu masih harus kerja banting tulang dan sebagainya, kamu tuh kurang sukses gitu loh. Harusnya dengan umur yang masih muda, kamu tuh udah lebih santai gitu. Mungkin dengan passive income dan sebagainya itu tadi, gitu kan. Dengan usaha yang minimal kamu mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan. Dan itu kemudian menjadi indikator kamu sukses atau enggak gitu. Ya, tapi itu kan sukses di mata manusia. Jadi ya semuanya gini loh, semuanya kembali kepada orangnya itu sendiri ya. Aku memang jadi bingung kan. Jadi kalau dilihat kan ada orang-orang yang mengatakan aku sudah bisa pensiun dini, sudah nggak usah ngapa-ngapain juga gitu kan. Tapi buktinya juga tetap harus cari sesuatu untuk dikerjakan, karena kalau nggak ngerjakan apa-apa kita manusia jadi aneh, gampang sakit jadinya ya. Gampang sakit sebentar-sebentar, malah orang-orang yang semacam ini yang seringkali jadi bikin masalah gitu, karena nggak ada sesuatu dia merasa bosan gitu, nggak ada yang dikerjakan, cari gara-gara. bukannya nggak boleh loh ya saudara, boleh silahkan gitu, saudara bisa meraih pensiun dini, meraih kebebasan finansial, boleh silahkan, tapi jangan bergantung kepada hal itu. Tuhan Yesus juga mengatakan, gimana kalau misalnya kamu sudah dapatkan semuanya dan kemudian belum kamu nikmati, Tuhan bilang, hari ini kamu pulang lah, ya. Ini sudah waktunya kamu pulang, atau tiba-tiba langsung kena coro katanya. Kena COVID-19 tiba-tiba langsung berangkat. Itu semua gimana gitu, untuk siapa juga itu semua gitu. Intinya sih sebenarnya adalah bukan soal kita menaruh kesuksesan itu dengan indikator apakah kita masih bekerja atau tidak. Tapi yang paling penting menurut aku adalah apakah kamu melakukan panggilanmu atau enggak. Betul, ya. Karena kalau Tuhan memang merancang kehidupan aku gitu kan, harus melakukan satu pekerjaan tertentu sampai umur sekian, bukan berarti aku nggak sukses gitu loh. Sementara orang lain yang mungkin dengan umur yang sama sebaya dengan aku udah lebih santai, dan kemudian itu tandanya dia sukses gitu. Karena lebih baik adalah kita berpeluh dalam panggilan Tuhan daripada kamu bersantai tapi kamu di luar panggilannya gitu. Karena kalau kita dalam panggilannya berarti kita memang lagi melakukan apa yang seharusnya kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya itu yang paling penting. Ya, kalau kita berada di dalam panggilan kan artinya Kristus sendiri yang hidup di dalam kita dan melalui kita. Sebenarnya yang penting di situ. Karena definisi kesuksesan yang seringkali dilihat oleh manusia adalah bicara tentang harta, tentang kekayaan, ya kan? Pencapaian. Kalau sudah berhasil mencapai predikat ini dan itu, gitu kan, mencapai sesuatu itu merupakan satu kesuksesan. Tapi sebenarnya kesuksesan bukan bicara tentang itu. Kesuksesan yang kita miliki adalah bagaimana Kristus itu sudah benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, itu bicara tentang kesuksesan. Dan juga kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bahwa kalau kita memiliki Tuhan, kalau kita memiliki Kristus yang hidup di dalam kita, sebenarnya kita adalah pribadi yang sukses, sudah sukses gitu. Itu contohnya misalnya kalau saudara nanti baca kisahnya Yusuf, ya kan? Baca kisahnya Yusuf, kita temukan bahwa Yusuf itu waktu itu posisinya dia lagi dijual sebagai budak di Mesir, ya kan? Dan dia budak saat itu dijualnya dalam kondisi telanjang, tapi di situ dikatakan bahwa dia adalah orang yang sukses, berhasil. Dia orang yang berhasil, karena Allah Allah yang masih ya itu
itu sebenarnya kesuksesan kita adalah karena kita berada di dalam Kristus, karena kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita, yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit bagi kita, dan telah memberikan hidupnya bagi kita gitu. Kita memiliki kehidupan itu sebenarnya adalah kesuksesan yang sejati. Dari sana, maka dari situ kita menjalani kehidupan kita seperti apa yang jadi panggilan dalam kehidupan kita, maka kita akan sukses gitu. Oke, nah karena berhubung ini kan masih momen Natal ya, belum jauh-jauh banget dari Natal, bahkan masih Natal sih, kayaknya kita kalau Natal ya, Desember itu semuanya Natal. Ya, gitu lah. Ya, nah ngomong-ngomong soal Natal gitu kan, aku berkaitan dengan topik hari ini kan, tentang panggilan, kesuksesan dan sebagainya. Aku ingat kisah ya dari Maria. Dari Maria. Nah, waktu ini sama-sama juga nanti teman-teman bisa baca di Lukas pasal yang pertama ya. Waktu Maria itu menerima kabar bahwa dia itu mendapat kasih karunia yang besar di hadapan Allah karena dia dipilih untuk melahirkan Yesus ke dunia ini. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan satu hal yang mungkin bagi Maria itu masalah gitu kan. Masalah bagi dia karena dia dalam usia yang masih muda, belum menikah, memang sudah bertunangan, kemudian dia harus mengandung seorang anak yang mungkin itu bukan mungkin ya, tapi aku yakin pasti itu menjadi satu sorotan dalam kehidupan dia. Mungkin dia ada berada di satu spotlight dalam kehidupan masyarakat di mana setiap orang menyoroti dia. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa Maria ini memperoleh kasih karunia yang besar di hadapan Allah gitu. Bagaimana sesuatu yang sepertinya kelihatannya beban bagi kita, bagi orang lain ya, tapi ternyata itu adalah satu kasih karunia yang besar bagi kita. Jadi seringkali ya bahwa ada hal-hal yang mungkin bagi orang lain dia nggak sukses, dia belum capai apa-apa dalam kehidupannya. Tapi sebenarnya itu adalah perwujudan dari kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi yang aku mau pelajari di sini adalah kita nggak bisa mengukur kesuksesan setiap orang itu dengan indikator yang sama. Karena kesuksesan setiap orang itu adalah apakah dia berada di dalam rencana Tuhan itu. Dan ini sesuatu yang terjadi juga dengan Maria gitu kan. Si Maria bertanya sama malaikat kan, malaikat yang mengunjungi dia kan, malaikat bilang bahwa kamu mendapat kasih karunia yang besar di hadapan Allah. Kamu akan mengandung seorang anak ya, dan kemudian dijelaskan siapa anak ini gitu kan. Dia akan menjadi juru selamat dunia dan sebagainya. Kemudian si Maria kan melihat, ini masalah loh, bagaimana mungkin gitu, aku belum bersuami gitu kan. Kemudian si malaikat bilang bahwa Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus turun atasmu. Jadi ada satu kekuatan yang menyertai dia untuk melewati hal itu gitu loh. Ada satu kekuatan yang bersama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin? Ya bisa aja. Jadi bisa dikatakan Maria ini adalah orang karismatik pertama. Di mana Roh Kudus turun ke atas dia. Oke, lanjut. Kemudian si malaikat ini bilang kan dalam satu pemahaman si Maria bahwa bagaimana mungkin, mustahil dan sebagainya. Kemudian si malaikat ini memberitahu satu peristiwa yang lain, yaitu bahwa saudaranya si Maria, Elizabeth itu juga saat itu lagi mengandung. Elizabeth itu mengandung di masa tuanya, dan saat itu Elizabeth sudah mengandung bulan yang ke-6. Gitu kan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali bahwa saat seseorang berpikir bahwa dia siap menghadapi hari-hari yang ada di depan, belum tentu. Tapi saat kita berpikir saya nggak mungkin bisa hadapi ini, itu juga belum tentu. Karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai. Yang paling penting adalah kita tahu kita ada di dalam panggilan Tuhan, kita tahu kita ada di dalam penyertaan Tuhan, itu lebih penting daripada apakah persiapan saya sudah sangat matang atau saya sebenarnya nggak bisa. Karena itu entah tentang persiapan ataupun tentang ketidakmampuan, itu dua-duanya fokusnya ke kita gitu loh. Tapi kalau kita persiapan, kita persiapan sebaik-baiknya, tapi kita serahkan semua kembali ke Tuhan. Jadinya gimana Tuhan, ini sesuai dengan kehendak-Mu, aku serahkan semua kembali kepadamu. Atau kita juga tahu, ya saya nggak tahu hari depan bakal seperti apa, tapi saya tahu Tuhan menyertai. Itu lebih apa ya? Tapi aku lihat dari sisi yang lain lagi kan, kalau kita mengatakan, oke, aku persiapkan sebaik-baiknya, tapi setelah itu aku serahkan sama Tuhan, kok kayaknya juga
kurang serak buat aku gitu kan, buat aku sendiri. Jadi kalau kita mengetahui bahwa kita sudah ada di dalam Kristus gitu kan, jadi Dia sendiri bisa menuntun kita untuk melakukan persiapan yang tepat dalam gitu kan. setiap hikmat. Tapi memang gitu. kita memang nggak tahu nantinya seperti apa, tapi sepertinya kan apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan itu Tuhan bisa pakai semuanya itu tanpa kita rencanakan gitu loh. Tiba-tiba ini begini muncul seperti ini seperti itu kan, itu juga terjadi. Aku yakin dalam hidupmu sendiri juga mengalami hal yang seperti itu kan. Cuman memang dalam tahap persiapan itu kadang-kadang kita nggak tahu bahwa Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu di depan gitu kan. Jadi ini sebenarnya adalah satu kemitraan yang kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang kita nggak sadar ya kan? Tapi yang jelas Tuhan itu tetap bekerja di dalam segala sesuatu, menuntun kita, mempersiapkan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan. Ya, betul. Gitu. Tapi kalau baca ceritanya si Maria ini kan, salut lah, luar biasa. Kalau bicara tentang Maria, kalau misalnya aku jadi Maria gitu kan, kemungkinan besar nggak akan mau. Karena coba bayangkan aja lah, belum menikah ya kan, masih muda, belum menikah, dan keadaan saat itu situasinya itu kalau seorang perempuan tiba-tiba hamil di luar nikah itu kan jadi suatu hal aib yang sangat mengerikan gitu kan. Pasti semua orang akan membicarakan tentang dia, keluarganya pasti akan tolak dia dan sebagainya kan. Tapi di sini dikatakan kamu mendapat kasih karunia yang besar kan gitu kan. Dapat kasih karunia yang besar. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang kan waktu suatu hal yang kayak kelihatannya ada hal yang berat yang harus kita hadapi gitu. Memang berat lah, memang mungkin memalukan juga gitu loh. Orang akan membicarakan kita, orang akan menggosipkan kita. Kamu tiba-tiba jadi selebriti, digosipkan gitu. Memang nggak enak gitu loh. Cuman di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak enak itu justru disitulah kasih karunia Tuhan makin berlimpah gitu kan. Makin besar di dalam kehidupan kita. Jadi nggak usah takut, kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2021, di mana kita juga nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Yang di sini sekarang dikatakan bahwa memang vaksin sudah ada gitu kan. Tetapi ya seperti apa kecanggihan dari vaksin ini dan efeknya seperti apa juga kita juga nggak tahu gitu loh. Hasilnya nanti seperti apa. Kemarin waktu bicara dengan teman yang ada di Singapura mengatakan bahwa bulan Januari mereka sudah tersedia semuanya, tapi itu tidak dipaksa. Jadi kalau yang mau silahkan, dan disarankan bagi yang punya riwayat penyakit yang kronis jangan dilakukan gitu kan. Berarti hanya orang-orang tertentu dong, nggak semuanya bisa gitu. Iyalah, kalau misalnya kan vaksin itu kan adalah virus yang sudah dilemahkan kan gitu dan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kalau trigger kamu bisa membentuk antibody kan. Cuman kalau orangnya sudah sakit ya lebih baik tidak gitu. Nah, kembali ke sini kan, kembali ke Maria tadi. Jadi ini hal yang sangat berat, tetapi waktu kita mengetahui bahwa Tuhan sendiri yang berperkara di dalam kehidupan kita, waktu kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, waktu kita bersandar kepada Dia, kita bisa melewati hal-hal yang berat itu. Karena di sini Maria dikatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu kan gitu kan. Jadi ada satu hal yang supranatural yang bisa terjadi dalam kehidupan kita gitu. Dan sebenarnya kehidupan kita itu supranatural tetapi natural juga gitu. Natural tapi supranatural, itu apa itu maksudnya gitu? Kamu menjalani hidup ini secara natural tapi ada kuasa supranatural yang membackup kamu, something like that. Ya, bisa seperti itulah. Jadi hal-hal yang supranatural harusnya menjadi suatu hal yang natural, yang biasa bagi kita, bukan hal yang aneh lagi gitu kan. Karena Karena Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia kan gitu. Nah, oleh karena itu ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kita tetap melaju, kita tetap melangkah, kita minta hikmat dari Tuhan supaya apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan Kristus di muka bumi ini, karena Kristus sendiri yang menjalani kehidupannya melalui kita. Karena itu kita bergantung sama Dia, kita nggak bergantung kepada apa yang kita miliki, nggak bergantung pada kekuatan kita, nggak bergantung pada pengetahuan kita. Kadang-kadang yang sering kali terjadi adalah orang bergantung pada pengalamannya. Oh, dulu aku pernah mengalami yang seperti ini gitu kan.
Saya waktu di tahun 2020 ini kan mengingatkan, ini kan masa pagebluk, kata orang Jawa itu pagebluk. Jadi pandemi itu pagebluk, dulu pernah terjadi pagebluk gitu kan katanya. Jadi itu ngeri, nggak boleh. Dulu cerita orang tua dulu kan, itu pernah terjadi masa seperti ini. Jadi banyak orang meninggal dan sebagainya. Dan itu suatu hal yang mengerikan. Tetapi dalam segala sesuatunya, ya kita tetap harus melangkah ke depan. Oke. Ya kan, tetap maju. Jadi intinya adalah bahwa kita lakukan apa yang menjadi bagian kita sebaik-baiknya, bermitra dengan Tuhan, minta pimpinannya, minta hikmat dari Dia, sehingga apapun yang kita lakukan, setiap persiapan yang kita lakukan, setiap hal-hal yang kita lalui gitu kan, kita lalui bersama di dalam pimpinan Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Entah kita sadari atau enggak, kita tahu bahwa Dia terus menyertai kita. Itu memberikan satu damai sejahtera buat kita. Dan kita juga tidak berfokus pada kelemahan dan merasa bahwa saya nggak bisa, saya mampu nggak ya, saya bisa hadapi nggak nanti ya. Jangan khawatir dengan hal-hal seperti itu, karena itu justru membuat kita semakin down, makin tidak produktif, dan akhirnya tidak bisa melihat hal-hal baik yang Tuhan sudah sediakan di sekitar kita, di depan kita. Dan jangan nunggu lagi, nunggu nanti semuanya biar normal dulu sampai corona ini selesai terus kita balik lagi kehidupan kita seperti kayaknya nggak akan terjadi deh. Tetap benar-benar udah ada new normal gitu. Kita harus the life must go on gitu kan, apapun yang terjadi. Jadi apapun itu, fokusnya jangan ke kita. Ya, permasalahannya adalah karena kalau kita mulai bersandar pada kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, maka saat ada hal-hal yang terjadi di luar perkiraan kita kecewa, kita down, dan seringkali kalau bukan menyalahkan diri sendiri, kita salahkan Tuhan dan merasa bahwa nggak ada penyertaan Tuhan. Padahal sebenarnya apapun yang terjadi di sekitar kita, kasih karunia Tuhan itu begitu melimpah buat kita. Saat kita sudah mempersiapkan dengan baik, puji Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan memberikan satu persiapan yang begitu matang buat kita. Tapi sekalipun ada hal-hal yang di luar perkiraan kita, puji Tuhan juga karena ada kasih karunia Tuhan, Roh Kudus di dalam kita yang memimpin kita melalui hal-hal yang seperti itu. Dan kalau kembali ke kisah si Maria tadi, Maria berpikir bahwa mustahil, bagaimana mungkin. Tapi kemudian malaikat ini cerita, Elizabeth saudaramu itu sekarang lagi mengandung loh, bulan yang ke-6. Kemudian itu dia mengandung dalam masa tuanya. Kayaknya itu bukan suatu hal yang sekedar tambahan biar kalimatnya dipanjang-panjangin. Dia mengandung pada masa tuanya, tapi sebenarnya malaikat Tuhan ini lagi menguatkan si Maria bahwa apa yang menurut kamu tidak mungkin bersama dengan Allah itu tidak mustahil. Itu bisa saja terjadi. Saat kamu merasa bahwa saya nggak mungkin bisa hadapi ini, saya nggak mungkin bisa lewati. Tahun 2020 udah berat banget, 2021 gimana lagi? Itu saat kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada kasih karunia yang berlimpah buat kita, maka nggak ada hal yang mustahil. Karena kalau kita lihat cerita si Elizabeth masa tuanya gitu, nggak mungkin bisa, tapi ternyata terjadi kok, gitu kan? Jadi ya nggak usah takut gitu loh, intinya nggak usah takut. Sepertinya kan kalau dibaca di Lukas pasal 1 yang tentang si Elizabeth itu kan tua, kayaknya dia sudah menopause itu, kemungkinan loh ya. Harusnya sih. Karena waktu si suaminya si Elizabeth ini, si Zakaria ini ketemu sama malaikat kasih tahu sama dia bahwa istrinya akan mengandung, kamu akan punya anak, itu kan. Zakaria ngomong, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya gitu. Jadi mereka sendiri pun merasa nggak mungkin ini gitu kan. Ini sumber dayanya nggak ada loh. Iya, nggak ada sumber daya. Bukan ada sesuatu hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya kan. Sumber dayanya bahkan nggak ada. Hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Jadi kalau kita melihat bahwa ada mujizat Tuhan yang bisa terjadi bagi orang lain gitu kan, itu mujizat Tuhan juga bisa terjadi buat saudara, ya kan, buat kita semuanya, itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus gitu kan. Kita memiliki Tuhan yang baik gitu. Dan mujizat bisa terjadi. Cuman memang ya sekali lagi kalau bicara tentang mujizat ya syaratnya harus ada krisis. Ya kan? Kalau nggak punya krisis ya nggak ada mujizat. Nah, tapi memang sekalipun kita nggak kepengen untuk berada di dalam krisis ya kadang-kadang mampir sendiri gitu loh. Krisisnya itu ada, datang sendiri.
Dan memang kita ada di dalam dunia ini ya penuh dengan krisis gitu, penuh dengan permasalahan. Nggak ada satupun kita yang nggak punya permasalahan. Tetapi bagaimana sikap kita melihat permasalahan itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Itu yang membedakan antara kita yang sudah memiliki Kristus dan mereka yang belum memiliki Kristus. Dan ini juga yang akan bisa menjadi kesaksian kita bagi semua orang yang belum memiliki Kristus. Bagaimana saat mereka melihat kita memiliki permasalahan yang mungkin mirip, yang mungkin sama, menghadapi yang sama, kok orang yang punya Kristus ini berbeda gitu loh. Cara menghadapinya berbeda, segala sesuatunya berbeda. Mungkin kita lebih bisa punya damai sejahtera gitu kan, sekalipun ada topan badai yang menghajar. Tapi ya intinya ada mujizat dan anugerah, dua-duanya menyertai setiap langkah kita, apapun itu, lagi dalam kondisi yang baik atau lagi dalam permasalahan, mujizat dan anugerah itu seperti mengelilingi kita bisa melewati semuanya. Dan kayaknya untuk hari ini ada satu hal yang mungkin bisa menjadi penutup buat perjumpaan kita. Ini kisahnya Samuel ya Samuel di sini ya, ini satu kata yang bagus banget, yaitu Ebenezer. Ya, kemudian aku baca aja ya. Kemudian Samuel ini ceritanya dari mana ya bagusnya bacanya ya? 1 Samuel pasal yang ke-7 ya. 1 Samuel pasal yang ke-7 teman-teman bisa baca sendiri. Tapi di sini aku baca dari ayat 11 aja ya, 11-12. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi ada satu sifat Allah yang dikatakan oleh si Samuel ini, bahwa sampai di sini tuh Tuhan menyertai kita. Mungkin kalau bahasa Indonesia kurang bagus ya, kayaknya setelah ini Tuhan nggak menyertai lagi. Sampai di sini disertai terus nggak lagi. Coba kita lihat di New English Translation ya. Di sini Samuel bilang gini, up to here the Lord has helped us. Sampai di sini pun Tuhan tuh udah menyertai kita gitu loh. Sampai yang kayak gini pun Tuhan tuh menyertai. Artinya sampai seterusnya pun Tuhan tuh masih akan tetap menyertai. Dia nggak hanya berhenti sampai saat-saat tertentu atau kondisi-kondisi tertentu atau tahap-tahap tertentu aja, tapi sampai kayak gini pun Tuhan tuh menyertai kita gitu loh. Jadi melewati tahun 2020 pun Tuhan tuh menyertai kita, nggak pernah dia meninggalkan kita. Tahun depan pun dia akan tetap menyertai kita gitu. Ya, apalagi kalau kita berada di dalam perjanjian baru di mana ada Kristus, ada Roh Kudus di sana. Yesus sendiri menjanjikan kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita setiap hari bisa mengatakan Ebenezer. Sampai di sini kan, sampai di tahun 2020 ini Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita juga nanti waktu kita masuk di dalam tahun 2021. Apapun tantangan yang ada di depan, Tuhan tetap menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita bersandar kepada Dia lah. Jangan bersandar pada kekuatan kita, pada kehebatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita. Lupakan semua itu. Tetap fokus kepada Yesus. Lihat Dia, pandang Dia, isi pikiranmu dengan Dia, ya kan, dengan Kristus, sehingga kehidupan kita itu bisa benar-benar mencerminkan Dia. Semakin kita melihat Dia, semakin kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ya, Kristus juga mengalami permasalahan waktu Dia ada di muka bumi, tetapi Dia bisa selesaikan semuanya, menyelesaikan panggilannya, dan itu dampaknya sangat besar hingga kita sekarang bisa mendapatkan keselamatan. Oke, jadi intinya dari DoShare pada malam hari ini ya, kita harapkan teman-teman semua jangan khawatir dengan apa yang ada di depan, karena sampai hari ini Tuhan menyertai kita, sampai selama-lamanya Dia menyertai kita. Yang jelas pastikan engkau sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, karena itu yang paling penting. Dan dalam hal apapun yang kita lalui, yang sudah kita lalui, sedang kita lalui, akan kita lalui, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalaupun kita merasa saya nggak mampu, saya nggak bisa lalui ini,
buang itu jauh-jauh, karena ini bukan lagi tentang diri kita, bukan tentang persiapan kita, bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang kapasitas kita, ataupun bukan tentang kekurangan kita, tapi tentang Dia yang ada di dalam kita, dan Dia sendiri yang akan menjalani kehidupan ini melalui kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak melakukannya sendiri, tapi ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Amin. Oke, jadi sampai di sini ya sharing-sharing kita malam hari ini. Kita harapkan teman-teman semuanya diberkati, dikuatkan, dan yang jelas semakin mempunyai pengharapan dan punya hal-hal yang kreatif, yang baru, yang muncul, karena saat kita tahu posisi kita di dalam Kristus, kita itu bisa lebih produktif, ya kan? Kita lebih produktif, kita bisa melihat hal-hal baru yang Tuhan sediakan di depan kita. Jangan stuck gitu loh dengan apa yang sudah kita lalui, kemudian kita berpikir bahwa kegagalan tahun ini jangan-jangan tahun depan juga nggak menjadi jaminan saya akan bisa lebih baik. Lupakanlah, itu sudah berlalu, ya. Karena nggak hanya kegagalan, keberhasilan pun juga sudah. Jangan hidup dengan kejayaan ataupun kegagalan masa lalu gitu. Biarlah itu menjadi pembelajaran, tapi kita terus melihat ke depan, karena selalu ada adventure yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Oke, sampai di sini ya DoShare malam hari ini, dan kita akan jumpa lagi di hari Selasa depan di tahun yang baru di 2021, dan kita ingin sekali mendengar hal-hal yang luar biasa dari kehidupan teman-teman semua. Boleh kirimkan kesaksiannya, boleh di komen ya, supaya kita juga tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Kita ingin melihat dampak yang terjadi, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan sedang melakukan dalam kehidupan teman-teman semuanya, karena kita punya Tuhan yang hidup, dan pastinya Dia selalu punya hal-hal baru yang Dia mau nyatakan buat kehidupan kita masing-masing. Dan percayalah, kesaksian teman-teman itu akan menguatkan juga orang lain yang mendengarnya, sehingga itu iman tuh timbul gitu loh ya. Jadi kita benar-benar bisa melihat, wah, Tuhan Yesus kerjakan sesuatu yang hebat buat dia, pasti aku juga bisa. Sama seperti waktu malaikat menguatkan Maria, ada sesuatu yang terjadi sama Elizabeth ya, dan Maria dikuatkan bahwa yang mustahil itu bisa terjadi. Oleh karena itu kita juga pengen dengar kesaksian dari teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman diberkati dengan acara DoShare, hal paling mudah yang teman-teman bisa lakukan adalah bagikan, share, like, apalagi subscribe ya, karena ini juga ada di YouTube ya. Bagikan sebanyak-banyaknya, karena kita rindu supaya lebih banyak orang juga diberkati dengan acara ini. Ya, kalau teman-teman misalnya bergabung di Facebook itu kan ada banyak grup yang diikuti, bagikan semua ke semua grup. Karena kalau kabar buruk itu udah banyak, tanpa kita cari pun udah ada. Tapi kalau kabar baik, itu perlu kita bagikan ya, karena kita mau jadi kesaksian buat orang lain, dan banyak orang lain yang diubahkan juga kehidupannya. Oke, sampai di sini saya Olivia Nidia pamit. Tumben ya, aku ngomong nama aku agak panjang, Olivia. Oke, saya Daniel, dan kami mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Ulanglah, selamat Natal dan selamat tahun baru ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Sampai Tuhan jumpa. Yesus memberkati. Bye bye.